Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Prasetyo, NRP 183040162. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 mata kuliah Machine Learning tentang Matplotlib. Langkah pertama yaitu membuat data yang akan dibuat plotnya dengan NumPy Array. Import NumPy as np. Lalu x sama dengan np.arrange 0 sama dengan 100. Y sama dengan X bintang 2, yaitu ini untuk mengalihkan nilai range X dengan 2. Lalu Z sama dengan X bintang-bintang 2, yaitu untuk memangkatkan operan di sebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator. Selanjutnya kita import matplotlib.pypplot as plt. Lalu kita menampilkan plot langsung di notebook, yaitu dengan %matplotlib inline. Latihan pertama yaitu buat objek gambar yang disebut ARA menggunakan PLT figure, gunakan add access untuk menambahkan sumbu ke kanvas gambar di 0011, sebut kapak sumbu baru ini. Plot XY pada sumbu itu atur label dan judul agar sesuai dengan plot di bawah ini. Yang pertama kita membuat gambar kosong yaitu dengan fix sama dengan VLT figure, lalu AX sama dengan fix add underscore access 0011, yaitu ini baris kiri, kosong ini baris kanan, dan lebar lalu bawah tinggi, di mana ini untuk menambahkan sumbu ke gambar. Lalu kita buat plot pada set sumbu itu, AX.plot XY, B ini untuk warna garis plotnya. AX set underscore X label X ini untuk menampilkan label dari sumbu X. AX set underscore Y label yaitu untuk menampilkan label dari sumbu Y, yaitu Y. AX titik set underscore title dalam kurung title yaitu untuk menamakan diagram yaitu title. Lalu kita untuk mendapatkan rentang plot yaitu dengan AX.set underscore xlim 0,100, AX.set underscore yslim 0,200. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya latihan 2, buat objek gambar dan letakkan dua sumbu di atasnya. AX1 dan AX2 terletak di 0,011 dan 0,2,0,5.2.2 masing-masing. Yang pertama, kita membuat gambar kosong, yaitu dengan fix sama dengan plt titik figure, lalu kita menambahkan sumbu ke gambar, yaitu dengan AX1 sama dengan fix titik add underscore access 0,011, lalu AX2 sama dengan fix titik add underscore access 0,0.5,2,2, yaitu maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya sekarang plot XY pada kedua sumbu dan panggil objek gambar Anda untuk menunjukkannya. Yang pertama kita panggil sumbu utama akses 1, yaitu dengan AX1.plot dalam kurung X, Y, AX.1.set underscore X label dalam kurung X ini untuk menamakan sumbu X, AX1.set underscore Y label dalam kurung Y ini untuk menamakan sumbu Y. Lalu kita menambahkan sumbu kecil akses kedua, yaitu dengan AX.2 plot XY, lalu AX.2 set underscore X label dalam kurung X, yaitu untuk menamakan
sumbu X, AX.2 set underscore Y label, yaitu untuk menambahkan sumbu Y. Lalu kita menampilkan objek gambarnya dengan perintah fix. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya latihan 3. Buat plot di bawah ini dengan menambahkan dua sumbu ke objek gambar pada 0,0,11 dan 0,2,0.5.4,4. Yang pertama, kita membuat gambar kosong, yaitu dengan fix PL sama dengan PLT titik figure. Lalu kita menambahkan sumbu ke gambar. Yang pertama, AX1 sama dengan fix titik add underscore access dalam kurung 0,0,1,1. Lalu AX keduanya sama dengan fix titik add underscore access dalam kurung 0.2,0.5,4,4. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, sekarang gunakan array X, Y, dan Z untuk membuat ulang plot di bawah ini. Perhatikan batas X limit dan Y pada plot yang dimasukkan. Yang pertama, AX1 plot XZ, AX1 titik set underscore X label, ini untuk menamakan X labelnya dengan X. Ini. Lalu AX1 set Y underscore Y label dalam kurung Z, yaitu untuk menamakan Z sumbu Y dengan Z. Ini yaitu yang pertama ini AX1 itu untuk kotak yang ada di luar. Lalu AX2 plot dalam kurung XY, AX2 titik set underscore X label X, ini untuk menambahkan sumbu X label dengan X. Lalu AX2 titik set Y label Y, yaitu untuk menamakan Y label dengan huruf Y. AX2 set underscore title zoom, ini untuk menamakan diagram yang ada di dalam kotak dengan nama zoom. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan rentang plotnya, kita menggunakan AX2 titik set underscore slim 20,22. Lalu AX2 titik set underscore Y lim dalam kurung 30,50. Lalu kita tampilkan objek gambarnya dengan perintah fix. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya latihan 4. Gunakan PLT subplot nRaw sama dengan 1, ncol sama dengan 2 untuk membuat plot di bawah ini. Yaitu dengan fix, akses sama dengan PLT subplot nRaw sama dengan 1, ncol sama dengan 2, yaitu untuk gambar kosong untuk 1 dan kali 2 subplots. nRaw yaitu barisnya 1, ncol kolomnya ada 2. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Terdapat 2 gambar dalam 1 baris. Selanjutnya, sekarang plot XY dan XZ pada sumbu bermain-main dengan language dan style, yaitu access kosong titik plot XY color blue, LW sama dengan 3, LS sama dengan garis akses 1 titik plot XZ, color sama dengan red, LW3, LS-nya garis min 1. Di mana LS itu untuk mengatur tipe garisnya, apakah garis putus-putus atau garis memanjang. Lalu LW itu untuk mengatur lebar garis dari garis yang ada di tengah. Lalu color ini blue untuk mewarnai garis
Diagramnya dengan warna biru, XY adalah sumbunya. Lalu kita menampilkan objek gambar dengan perintah fix. Maka ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Terdapat dua diagram. Yang pertama yaitu diagram dengan garis biru putus-putus, lalu diagram kedua dengan garis merah. Selanjutnya, lihat apakah Anda mengubah ukuran plot dengan menambahkan argumen fact-size di PLT subplot, menyalin dan menempelkan kode Anda sebelumnya. Baik, fix access sama dengan PLT subplot, enrow sama dengan 1, encall sama dengan 2, fact-size sama dengan 12,3. Di mana ini yaitu digunakan untuk gambar kosong untuk 1x2 subplots, yaitu enrow untuk membuat satu baris dengan kolomnya 2, lalu function fact-size yaitu digunakan untuk tuple dari lebar dan tinggi gambar dalam INSI. Selanjutnya access kosong titik plot XY color blue LW sama dengan 5, access set underscore X label sama dengan dalam kurung X, akses 0, set underscore Y label dalam kurung Y. Ini pada sumbu X, Y, yaitu kita beri garisnya warna blue, lalu lebar LW sama dengan 5, yaitu untuk mengatur lebar garisnya sama dengan 5. Set underscore X label, yaitu untuk menamakan sumbu X dengan X. Lalu pada set underscore Y label dalam kurung Y, yaitu untuk menamakan sumbu Y dengan nama Y. Selanjutnya kita mengatur lens step LS untuk mengatur tipe garisnya. AX1 titik plot XZ color red, LW sama dengan 3, LS sama dengan garis 2. Akses 1 set X label dalam kurung X, akses 1 set underscore Y label dalam kurung Z, di mana ini sumbu X dan Z yaitu garisnya berwarna kolornya merah dengan lebar garisnya 3, lalu garis dari diagramnya yaitu diagram garis putus-putus, dan di mana X labelnya kita namakan dengan X, lalu Y labelnya sumbu Y-nya kita beri nama Z. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.